Halo, Assalamualaikum teman-teman Jadiologi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini saya lagi ada di IMS 2024. Ini hari pertama dan yang spesial di sini salah satunya adalah Suzuki Jimny JB745 pintu yang akhirnya hadir juga di Indonesia nih. Nah, jadi untuk yang 5 pintu ini sekarang dia tetap ada 2 pilihan transmisi, ada yang matic, ada juga yang manual. Buat warnanya dia ada yang two-tone seperti ini, ada juga yang single tone teman-teman. Nah, sementara untuk pilihan warnanya, kalau yang two-tone itu ada yang warna ivory, sebelumnya kan juga udah ada. Terus habis itu yang warna merah, ini sizzling red, warna yang paling khasnya ya untuk yang 5 pintu. Lalu tetap ada juga yang kinetic yellow di sana. Sementara untuk warna lainnya yang single tone, ada warna grey-nya, ada warna jungle green-nya, dan juga ada warna black-nya. Kurang lebih itu teman-teman. Sementara kalau misalnya untuk harganya, ini teman-teman bisa lihat price list-nya di bawah ini. Ternyata harganya semuanya di bawah 500 juta teman-teman. Nah kemudian kalau kita ngomongin speknya, sebenarnya spek yang masuk ke Indonesia ini ya boleh dibilang spek tengah ya. Antara spek yang atas sama spek yang bawah. Kalau kita ngelihat secara fisiknya, emang sebenarnya lebih ke arah spek yang atas teman-teman. Jadi kayak misalnya ada fog lamp, terus juga lampunya LED projector, terus dia ada buat washer headlampnya, dan beberapa bagian lain ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin yang berbeda, yang spek tengah ini yang ada di Indonesia, itu adanya di dalam bedanya. Jadi boleh dibilang sebenarnya pemangkasan fitur ya, dari yang tipe paling tingginya itu lebih ke arah fitur-fitur yang nanti kita akan lihat di bagian interior. Nah, sekarang kita akan coba lihat secara tampilannya bedanya di apa aja teman-teman. Kalau dari depan gini kita kayak nggak bisa ngebedain ya antara yang 3 pintu sama 5 pintu. Kecuali yang 5 pintu sekarang dia grillnya terlihat lebih elegan. Aksen chrome-nya di bagian grillnya sini, kisi-kisinya, itu yang ngebedain. Kalau dari samping, udah pasti yang beda adalah, ya dia lebih panjang dan sekarang nambah 2 pintu, teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih detail untuk perbedaan ukurannya, tapi kita geser dulu ke belakang untuk ngelihat bedanya di apa. Sama, kurang lebih terlihat kayak Jimny 3 pintu. Jadi kalau kalian ketemu di jalan raya seperti ini, masih belum ketahuan nih, 3 pintu atau 5 pintu. Nah, cuma sekarang yang 5 pintu itu dia ada kita geser sekarang yang ke merah, teman-teman. Sekarang kita akan ngomongin untuk perbandingan atau perbedaan dimensi yang 3 pintu dengan yang 5 pintu. Kalau kita ngomongin untuk tingginya, ini sama teman-teman dengan yang 3 pintu. Terus kalau kita ngomongin lebar dari Jimny-nya juga sama antara yang 3 pintu dengan 5 pintu. Yang ngebedain, yes, lagi-lagi udah pada tahu pastinya kan, panjangnya. Selisihnya berapa? Kalau yang 5 pintu ini, dia lebih panjang sekitaran 315 mili atau 31,5 cm lebih panjang dari yang 3 pintu. Nah, selain itu wheelbase-nya juga pastinya lebih panjang ya, atau lebih tepatnya lebih mundur. Jadi kalau kita ngomongin wheelbase, kalau yang depannya ini tetap sama posisinya, tapi kalau kita ngomong yang belakang, dia lebih mundur. Cuma lebih mundurnya itu nggak sama kayak bodinya, bukan selisih 315 mili, tapi selisihnya itu 340 mili. Posisi si roda belakangnya ini kurang lebih masih ada di posisi pintu belakang. Jadi kalau bodinya itu mundurnya 315 mili, tapi untuk si gardan belakang atau roda belakang, mundurnya agak lebih jauhan lagi yaitu 340 mili. Nah, sekarang kita akan bergeser untuk melihat salah satu Jimny-nya yang udah di-upgrade-nya pakai aksesoris genuine dari Suzuki ya, SGA, yang konsepnya ini adalah camping, teman-teman. Nah, tapi di sini saya pengen ngejelasin lebih lanjut lagi tentang wheelbase. Jadi sebenarnya kalau wheelbase ini dengan dia makin panjang itu pengaruhnya nggak apa. Jadi kalau kita ngomongin wheelbase, teman-teman, atau mungkin kalau yang belum tahu, wheelbase itu jarak dari roda depan ke roda belakang, dia semakin panjang teman-teman, dia itu boleh dibilang sebenarnya untuk kemampuan off-roadnya jadi lebih baik lagi. Pertama, kalau kita ngomongin handlingnya dia lebih enak lagi, jadi semakin panjang wheelbase, handlingnya semakin enak. Kedua, kalau kita ngomongin untuk dia dipakai ke jalan-jalan off-road yang udah banyak lobang-lobangnya atau nggak rata gitu,
mobil yang wheelbase-nya panjang lebih nggak gampang ngangkat untuk si rodanya ini dibandingkan yang wheelbase pendek. Jadi kalau kita ngomongin semakin panjang wheelbase-nya, begitu kita kena jalan yang rusak seperti itu, dia kurang lebih keempat rodanya akan lebih napak ketimbang yang wheelbase-nya pendek. Nah, tapi bukan berarti nggak ada kekurangan juga kalau wheelbase panjang seperti ini. Karena pertama, kalau kita ngomongin brake over angle-nya, atau simpelnya bagian tengah sini, dia lebih gampang mentoknya ketimbang yang Jimny 3 pintu, atau yang wheelbase-nya pendek. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua adalah kalau kita ngomongin untuk manuvernya kayak misalnya balik arah, boleh dibilang kayak dia belum tentu sekali dapet kalau kita bandingkan sama Jimny yang short wheelbase atau yang 3 pintu. Ya sementara mungkin di satu sisi lain yang orang udah tahu kalau yang short wheelbase udah pasti ya kapasitasnya agak lebih kurang ya dibandingkan yang wheelbase-nya panjang. Tapi ya itu sih kaitannya lebih ke untuk umum ya, bukan kaitan dengan off-road. Dan sekarang teman-teman, saatnya kita untuk ngelihat bagian kaki-kakinya. Ini juga pasti banyak yang penasaran sebenarnya benar-benar sama atau sebenarnya ada yang beda ya antara Jimny 3 pintu dengan yang 5 pintu. Kita lihat dulu bagian yang depan. Buat gardan tetap sama teman-teman, pakai gardan solid yang persis ada juga di Jimny 3 pintu. Sistem suspensi juga sama, dia coil spring dengan 3 link ya atau 3 link. Untuk ukuran bannya juga sama, pakai 19580 R15. Velgnya desainnya juga sama ya, dengan yang 3 pintu. Nah, sekarang kita akan coba ngelihat bagian tengahnya. Nah, ini dia teman-teman. Sebenarnya ngebedain ini di bagian sini, sasisnya yang nambah panjangnya di bagian sini, di bagian tengah sini. Makanya dia sebenarnya juga ada tambahan cross member di sini, yang fungsinya adalah supaya si sasisnya itu nggak twisting ya, atau nggak meleot-meleot kalau dipakai off-road. Jadi tetap bisa mempertahankan rigiditasnya, seperti itu. Nah, terus habis itu kopel udah pasti lebih panjang, yang sekarang yang ke belakang. Tapi kalau kita ngomongin yang ke depan, dia kopelnya panjangnya tetap sama ya. Nah, sekarang kita geser ke bagian belakang. Ini dia, kaki-kaki belakang tetap sama sistemnya. Kalau so far ini saya lihat juga entah kayak misalnya dari shocknya, coil springnya, untuk panhardnya, bahkan link armnya itu juga sama teman-teman. Ini yang sebenarnya boleh dibilang jadi salah satu apa ya, mungkin kelebihannya Suzuki kali ya, dimana kalau misalnya kita itu pakai mobil Suzuki, banyak partsnya itu yang sharing, jadi kita nggak repot. Bahkan kalau kita ngomongin di zaman generasi kedua ya, atau generasi Jimny Trapeze gitu, Jimny Katana, dia itu sama dengan Carry ya sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi partsnya itu kalau kita pakai kemana-mana tuh ngedapetin partsnya tuh gampang. Kalau kata orang bilang selama masih ada angkot ya Carry gitu, kita nyari partsnya nggak susah. Dan itu tetap berlaku sampai sekarang pun, sharing partsnya banyak yang sama dengan mobil-mobil lain yang Suzuki juga sekarang ada. Sekarang kita masuk ke dalam. Bismillah, assalamualaikum. Wah, pas ke dalam, impresinya langsung kayak nggak ada bedanya yang 3 pintu ya. Kecuali giliran kita udah ngelihat ke belakang, baru beda tuh, luas. Tapi kalau kita ngomongin di depan, dari kayak misalnya untuk posisi duduknya, penglihatannya, itu benar-benar persis sama. Bahkan kita ngomongin juga dashboardnya secara overall juga desainnya sama. Yang ngebedain adalah sekarang untuk layar head unitnya ini udah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Itu salah satu improvementnya. Nah, ini juga tetap speknya, spek kayak yang 3 pintu di Indonesia. Dia itu bukan adaptive cruise control, jadi tetap persis sama apa yang ada di setir. Buat audio, cruise control biasa, terus ini buat urusan handsfree, nelfon. Dia untuk speedometernya juga sama, kurang lebih gitu. Ini transmisinya ada matic, ada manual, dan tetap sama, rasionya pun juga sama dengan yang 3 pintu. Kemudian di bagian sini, ini yang berbeda, kita bisa nge-lock untuk power window belakang, termasuk untuk ngebuka tutup yang pintu belakang ada di sini posisinya. Yang beda jadi di sini ya. Tapi konsolnya ini sama persis teman-teman. Layoutnya benar-benar nggak ada bedanya dengan yang 3 pintunya.
Nah, kemudian kita ngomongin lagi apa yang beda. Kalau yang sekarang di 5 pintu ini, dia untuk si airbag-nya ada 6 buah, teman-teman. Tapi beberapa fitur lain yang tadinya pada juga ngira di Indonesia mungkin masuk kali ya, yang fiturnya ini ada di spek atas, itu ternyata masih ada beberapa juga yang belum masuk. Tapi kalau buat beberapa orang, minimal yang para pengguna Jimny ini untuk apa ya, untuk hobi ya, bukan untuk harian tuh masih nggak terlalu masalah. Kayak misalnya keyless untuk starternya, terus juga untuk wipernya dia nggak ada range sensornya, itu sekarang emang masih tetap belum ada. Tapi balik lagi, ada yang butuh, ada yang nggak. Ini yang mungkin juga pada penasaran ya, kira-kira buat posisi duduk di baris kedua ya gimana? Kalau kita bandingin sama yang 3 pintu, udah pasti jaminan yang ini akan jauh lebih enak. Tapi kalau kita bandingin secara mobil normal lainnya yang emang 5 pintu dan 2 baris, hitungannya ini nggak lega-lega juga ya teman-teman ya. Tapi yang jelas, ini tadi posisi kursi depannya lumayan saya rebahin teman-teman. Lumayan mundurin lagi untuk posisi kaki saya yang panjang. Tapi begitu saya pindah di baris kedua sini, lumayan lah untuk space kakinya, terus juga buat legroomnya juga masih lebih dari cukup, nggak yang kayaknya gampang kepentuk juga ya kalau misalnya pakai off-road. Oh, ini lampu kabinnya posisinya udah dimajuin. Kalau yang di 3 pintu kan posisinya ada di belakang, ini sekarang dibikin di tengah sini nih. Oke sih, overall, dan bangkunya udah pasti lebih enak, karena juga dia lebih tebal dibandingkan yang 3 pintu ya. Hitungannya kalau yang sekarang emang bangku full size gitu. Soalnya kalau yang kemarin tuh lebih kayak bangku hobbit, lebih untuk kalau hobbit yang duduk atau anak kecil di belakang tuh baru cocok. Tapi kalau misalnya yang sekarang baru nih, istilahnya orang dewasa, sangat layak dan oke kalau menurut saya. Sekarang teman-teman kita akan ngeliat dulu untuk bagian pintu bagasinya. Wah, yang paling ngebedain ya teman-teman pasti juga udah kebayang kalau sekarang pastinya dia space bagasinya itu lebih luas dibandingkan yang sebelumnya. Kalau dalam keadaan kursi baris keduanya ini dipasang teman-teman, sebentar saya ngeliatnya nggak enak, nah diratain dulu. Dia kurang lebih kalau yang lama itu sekitaran 85 liter, kalau yang sekarang ini sekitaran 211 liter. Jadi 2 kali lipat lebih luas dibandingkan yang Jimny 3 pintu. Terus yang di 5 pintu ini sekarang ada lampu di bagian belakang sini. Enak nih kalau buat camping-camping malam keluarin barang, praktis ya. Tapi udah jadi standar juga sekarang, banyak yang pakai lampu di sini. Terus juga ada colokan DC di sini. Maksimal 120 watt. Nah, sementara satu hal yang paling membedakan untuk bagasinya 3 pintu dengan 5 pintu adalah saat kita lipat bangku baris keduanya. Jadi ini saya lipat dulu. Oh ya, ini modelnya dia bisa ada 2 buah ini ya, posisi recline. Ini yang agak tegak. Terus yang tadi barusan ini posisi yang paling nyendernya segini. Nah, sekarang kita lipat teman-teman. Oke, yang kiri kita lipat, yang kanan kita lipat. Nah, yang ngebedain sekarang itu dia posisinya kalau udah dilipat nggak rata lantai ya. Jadi dia tetap masih agak nonjol di sini, apa lebih tinggi. Tapi sadar nggak sadar sebenarnya ini karena pertama, kalau yang 3 pintu bagasinya pun juga dia lantainya udah lebih tinggi teman-teman. Kalau ini kan dia masih agak masuk. Kalau misalnya yang 3 pintu dia agak lebih tinggi. Terus yang kedua, sekarang jok yang 5 pintu ini joknya lebih tebal. Kayak saya bilang tadi, joknya yang full size. Jadi dengan kombinasi dia bagasinya yang lebih rendah, ditambah ini joknya lebih tebal, akhirnya jadinya lantainya nggak rata. Beda sama di Jimny 3 pintu yang lantainya itu rata, tapi sebenarnya walaupun rata, itu kapasitasnya itu jauh lebih kecil dibandingkan yang di 5 pintu ini. Next teman-teman, kita akan ngebahas untuk bagian mesin. Yes, mesinnya tetap pakai mesin K15B, jadi sama antara mesin yang Jimny 3 pintu dengan yang 5 pintu ini. Dan karena saya cukup hafal ada di Jimny 3 pintu, seluruh bagian yang ada di sini, dan sebegitu saya lihat yang 5 pintu ini, boleh dipastikan bahwa dia menggunakan persis barang-barang yang sama teman-teman dengan yang ada di 3 pintu. Nah, ini juga mungkin kaitannya dengan beda nggak sih yang buatan Jepang dengan yang buatan India.
Kalau sejauh ini minimal saya lihat nih hari ini, walaupun benar-benar belum mendetail banget, tapi saya bisa lihat kurang lebih finishingnya itu hampir sama. Kayak misalnya, oh ini di bagian kap mesinnya, ini kan terlihat untuk bagian baliknya sini kan emang catnya itu kan nggak benar-benar mateng kayak yang bagian luar ya. Tapi di Jimny yang Jepang pun juga memang seperti ini. Dan sama-sama tetap nggak ada si, apa namanya, tiba-tiba kok gue lupa ya namanya, apa ya teman-teman ya. Nggak ada heat shield-nya di sini ya. Karpet anti panasnya itu juga nggak ada di sini, busa anti panasnya. Nah, kemudian kalau saya tadi juga udah sambil ngeliat di bagian-bagian lain, kayak untuk kayak misalnya perbautannya, peredamnya, las-lasannya, titik lasnya segala macam tuh kurang lebih juga persis sama kayak yang saya lihat di Jimny 3 pintu. Jadi overall mungkin saya bilang ya sesuai dengan klaim mereka ya, antara yang 3 pintu buatan Jepang dengan yang 5 pintu buatan India. So far minimal di first impression ini saya ngelihatnya belum ada bedanya. Ya di luar ini ya bedanya 5 pintu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan teman-teman, ini kan tenaganya nggak berubah. Tetap sekitaran 100 HP-an dengan torsi sekitaran 130-an. Kira-kira dengan Jimny yang udah makin panjang bodinya, bobotnya juga lebih berat 100 km kurang lebih dibandingkan yang Jimny 3 pintu, mesin K15B-nya ini kira-kira masih mumpuni atau masih layak nggak buat ngebawa beban si Jimny 5 pintu ini. Apalagi kalau kita ngomong udah full load ya, orangnya udah diisi penuh, tambah barang, apalagi nanti yang pada pakai roof rack buat bawa perintilan buat camping. Kira-kira mesin yang hanya sekitar 100 HP-nya ini akan mumpuni apa enggak? Dan itu yang mungkin akan kita cari tahu lagi nanti ya setelah kita testing Jimny 5 pintu ini. Hehehe. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kita bikin first impression Suzuki Jimny 5 pintunya. Kalau kalian yang ada pengen tahu lebih jauh lagi kira-kira untuk rasanya seperti gimana, abis ini tetap masih ada lanjutan videonya ya. Minimal kita akan coba test drive sebentar aja, pendek-pendek aja, tipis-tipis dulu di area luar dari IMS 2024 ini untuk minimal bikin rasa penasaran awalnya hilang dulu. Tapi kalau kita ngomongin nanti di bawahnya lagi beneran ke habitat utamanya, kalian tungguin aja nih. Kita akan cobain untuk ajak adventure Jimny 5 pintu. Thank you yang udah nonton video JJ Logi ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya masih dari IMS 2024. Dadah, assalamualaikum.